Sahabat IKB yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya kembali dapat menjumpai saudara dalam program Wasiat Kekal. Saat ini kita akan bersama menerima renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Ronaldo Bogo Simatupang, tenaga utusan Gereja GKI yang melayani di Jemaat Pope Immanuel Kota Bontang, Kalimantan Timur. Renungan kita hari ini, Minggu 11 Desember tahun 2022, mengemukakan tema bukan apa yang dimiliki, tetapi apa yang dilakukan. Bacaan didasarkan pada Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius di dalam Matius 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami memiliki kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman. Ajarlah kami, tegurlah kami, teguhkan kami, nasihati kami di dalam firman, sehingga kami boleh bersaksi dan mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah teks di dalam Matius 11 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Izinkan saya membacakannya untuk kita bersama. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Sahabat IKB yang dikasihi oleh Tuhan, masyarakat Batak mengenal cita-cita utama yang menjadi tanda kesuksesan. Apakah itu? Hamoraon, kekayaan; Hagabeon, keturunan; Hasangapon, kehormatan. Masyarakat Jawa juga mengenal prinsip yang dapat digunakan untuk mengetahui siapakah sesungguhnya seseorang itu lewat asal-usul dari bobot, kehormatan, bibit, keturunan, dan juga bebet, kekayaan. Sahabat YKB, ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara dan merasa ragu-ragu tentang diri Yesus, Yohanes mengutus murid-muridnya untuk menanyakan langsung kepada Yesus, apakah memang benar Yesuskah Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel? Yesus tidak menjawab pertanyaan Yohanes tersebut dengan menunjukkan kekayaan, kehormatan, atau keluhuran silsilah nenek moyangnya. Sebaliknya, Yesus justru meminta agar murid-murid Yohanes menceritakan kepada Yohanes apa yang telah Yesus lakukan, yang dinyatakan lewat tanda-tanda dalam pelayanan-pelayanan Yesus kepada sesamanya. Sahabat YKB, jika kita hanya menonjolkan apa yang kita punya dalam hidup ini, tentu siapa kita akan sangat mudah segera dilupakan orang. Sebagai contoh, mungkin saat ini nyaris tidak ada lagi orang Indonesia yang mengenal seseorang yang bernama Oei Tiong Ham. Siapa itu Oei Tiong Ham? Nah, Oei Tiong Ham itu pernah mendapat julukan sebagai Raja Gula dari Semarang. Dia hidup di tahun 1866 hingga tahun 1924. Karena pada waktu itu, Oei Tiong Ham merupakan konglomerat Asia pertama yang berasal dari Indonesia. Atau mungkin saat ini
Nyaris tidak ada orang yang tahu siapa itu Niti Semito. Niti Semito adalah orang yang dijuluki Raja Kretek dari Kudus. Niti Semito hidup sekitar tahun 1853 hingga tahun 1953 yang menggunakan uang Gulden sebagai lantai untuk rumahnya. Sahabat YKB, bagi Yesus, tanda dari kiprahnya di dunia itulah yang menjadi tanda utama tentang siapa dirinya atau being. Yesus mengajarkan bukan apa yang ia punya atau having yang layak untuk dibanggakan, melainkan apa yang ia lakukan atau doing. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Inilah yang patut senantiasa Yesus wujud nyatakan. Sahabat YKB, karena itu kiranya kita dapat belajar. Janganlah kita mudah terobsesi untuk memiliki lebih banyak. Tetapi mari saya dan juga saudara berupaya untuk melakukan dan mewujud nyatakan kebaikan yang lebih banyak dalam kehidupan kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sumber kasih dan kehidupan, tolonglah kami agar kami dapat meneladani teladan kasih-Mu, pengajaran-Mu, dan kami boleh mencontoh sikap laku hidup-Mu ketika kami mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Bukan kami berbangga pada apa yang kami miliki, tetapi ajarlah kami untuk boleh bersukacita di dalam Tuhan terhadap apa yang dapat kami wujud nyatakan, sekalipun dalam hal yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Jika saudara dan saya diberkati lewat renungan wasiat ini, mari jangan sungkan kita subscribe, like, dan bagikan link YKB ini kepada sebanyak mungkin sahabat dan kerabat yang kita miliki. Sehingga bukan cuma saya dan saudara yang diberkati, tetapi seluas mungkin orang-orang percaya boleh diberkati di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.